You're still watching Morning Sea News, where news can be entertaining only on MNC Lifestyle. Viewers, seorang aktivis cilik di Amerika yang masih berusia 9 tahun telah mengkampanyekan bebas sedotan untuk mengurangi limbah plastik. Hebatnya dengan misi tersebut, Milo Crest telah diundang untuk menjadi pembicara di beberapa acara. Bahkan ide tersebut sampai dijadikan kebijakan oleh wali kota Burlington untuk menjadikan kota Burlington sebagai kota pertama bebas sedotan plastik di Amerika. Let's check this one out. Seorang aktivis cilik di Amerika mengkampanyekan gerakan bebas sedotan untuk mengurangi limbah sedotan plastik. Milo Crest, anak yang berumur 9 tahun, mungkin adalah aktivis lingkungan Amerika termuda. Ia memulai gerakan Be Straw Free atau bebas sedotan yang merupakan sebuah organisasi nirlaba dengan misi mengurangi penggunaan dan limbah sedotan plastik sekali pakai di masyarakat. Milo berinisiatif untuk mengimbau para pemilik restoran untuk menawarkan sedotan kepada para pelanggan dan bukan secara otomatis meletakkannya dalam minuman yang telah mereka sajikan. Menurut perkiraan yang diberikan oleh produsen sedotan plastik, lebih dari 500 juta sedotan plastik sekali pakai digunakan di Amerika setiap harinya. Beberapa kelompok lingkungan yakin perkiraan itu rendah karena tidak mencakup sedotan yang melekat pada kotak jus dan susu yang dibagikan di kafetaria sekolah dan yang dimasukkan ke dalam kotak makan siang setiap harinya. Bagaimanakah para seleb menanggapi hal ini? Gue sih kalau ngelihat ada satu aksi seperti itu, bagus banget. Cuman kita jangan ngelihatnya sebagai gambar. Jangan ngelihatnya terlalu dekat, ngelihatnya dari jauh-jauh. Maksudnya adalah sebenarnya kenapa orang suka menghiperbol hal seperti itu, bagus. Cuman tujuannya supaya yang lain yang denger juga terpacu untuk melakukan hal-hal yang positif. Bebas sedotan oke. Ya, kota lainnya bebas plastik sampah, bebas plastik sek, bebas apalagi ya, bebas suatu hal yang nggak bisa yang sulit untuk diresaik, bebas plastik lah. Nggak hanya sedotan kan, plastik resek, macam-macam lah, banyak semua terbuat dari plastik yang sulit untuk didaur ulang. Kan plastik itu kan puluhan ribu tahun kalau didepin di bawah tanah untuk bisa diurai ke dalam bumi. Maksudnya adalah kalau kita ngeliat hal seperti itu, tercetus di kita untuk melakukan hal yang lain yang sama, boleh yang lain juga, sehingga yang lain juga akan melakukan hal, jadi banyak kan yang lakukan. Ya, kita berharap kan seperti itu. Kalau pemerintah tidak melihat bahwa anak-anak muda, anak-anak yang tadi dikatakan bahwa aktivis Milo itu punya suatu pendapat, suatu gerakan yang cukup berguna buat masyarakat, ya harusnya memang didukung oleh. Kita juga berharap seperti itu, tidak hanya ketika remaja kita melakukan sebuah kesalahan ya dicaci maki, tapi ketika mereka berprestasi kadang-kadang kita malah yang nggak mendukung. Jadi kita juga boleh melihat bahwa usia yang tua atau yang muda, tapi ketika itu berguna buat masyarakat, siapapun dia ya harus kita dukung. Ya apalagi ya tadi ya, plastik yang sekarang kan kita sampah yang paling sulit untuk diurai itu kan plastik. Akhirnya yang mengurainya di atas penggorengan buat tempe. Iya, kalau menurut aku sih itu hebat banget ya, luar biasa banget. Nggak nyangka banget itu ada anak kecil bisa berpikir seperti itu ya. Karena kan orang dewasa juga belum tentu berpikir seperti itu. Kenapa di usia yang muda dia sudah memikirkan hal-hal kecil seperti itu ya. Mungkin biar karena kan itu juga merusak kesehatan juga ya, nggak bagus ya, karena itu kan dari plastik ya, dari barang-barang yang memang nggak bagus ya, dibuat seperti itu kan, mencemari lingkungan juga, itu nggak bagus sih sebenarnya. Misi Milo dalam kampanye ini adalah untuk mengurangi penggunaan dan limbah sedotan menjadi sampah atau tertumpuk di tempat pembuangan sampah selama ratusan tahun. Inisiatif lingkungan Milo ini menurut Odell Crest, ibu Milo, telah menerima pengakuan yang luas dan perhatian di Amerika. Mereka ingin hal serupa di Australia, di mana anak-anak mulai gerakan yang sama. Milo mendapat undangan dari 10 atau 15 negara yang berbeda, yakni dari anak-anak pramuka, kelompok lingkungan, sekolah, dan berbagai pihak di seluruh dunia. Banyak orang dewasa dan anak-anak mengatakan mereka benar-benar ingin menerapkan hal yang sama di tempat mereka. Akankah hal ini bisa diterapkan di Indonesia? Harus, contohnya misalkan di rumah langsung bagi. Gue di rumah udah menerapin itu tuh tiga sampah organik, sampah plastik, sampah masyarakat loh, enggak, tiga hal, pokoknya tiga jenis plastik yang jadi nanti orang ngebuangnya juga gampang. Tapi di sini
apa namanya tempat pembuangan sampah besarnya juga belum terlalu jalan sih, tapi ya bisa lah, harus bisa di. Kalau di Indonesia kadang-kadang kan kita suka menyalahkan pemerintah yang tidak cepat tanggap melihat sampah, melihat yang lain. Yang penting adalah kesadaran kita kan sebagai manusia tidak harus menuntut hak saja. Sebagai orang beragama itu yang penting kewajiban dulu kita penuhi, baru kita minta hak. Kewajiban kita apa sebagai masyarakat? Ya menjaga lingkungan, kan bukan cuman tugas pemerintah aja, tugas kita yang sehari-hari berhubungan dengan sampah tadi, dengan plastik-plastik tadi. Ya mau nggak mau harus dimulai dari keluarga kita dulu, keluarga, RT, baru kita RW, meluas ke negara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pengen merubah sebuah negara sementara kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Ya kalau bisa sih di Indonesia ada yang lebih berpikir ke situ ya, tidak hanya di luar negeri aja. Di luar negeri saja anak kecil bisa berpikir seperti itu, kenapa di Indonesia tidak? Ya kan, Indonesia ayolah jangan kalah sama luar negeri. Di Burlington, Vermont, Wali Kota Bob Kiss bertemu Milo untuk membahas kerjasama menjadikan Burlington sebagai kota pertama bebas sedotan plastik di Amerika. Kebijakan ini telah diberlakukan di mana pelayan restoran harus menawarkan sedotan dan tidak secara otomatis melengkapi minuman dengan sedotan. Di kota Burlington, pemilik restoran lokal bergabung dengan gerakan Bistro Free dan baru-baru ini Asosiasi Restoran Nasional menerima kebijakan sedotan yang baru ini. Lantas bagaimanakah harapan para seleb dengan adanya misi tersebut? Semoga kedepannya hal positif seperti itu kita bisa tiru, kita bisa contoh, kita bisa kerjakan lagi untuk kebaikan kita bersama. Semoga dengan adanya gerakan ini, kampanye seperti ini, semoga juga orang bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia ya, kalau bisa ya, Indonesia terutama ya, kita kan berada di Indonesia ya, lebih peduli ya ke situ. Hebat banget Nil ya, Aha. meski masih kecil tapi idenya ini cemerlang banget. Iya Nadia, bahkan Milo ini berinisiatif untuk mengimbau para pemilik restoran untuk menawarkan sedotan kepada para pelanggan. Jadi nggak secara otomatis nih diletakkan sedotannya di minuman yang telah mereka sajikan. Oh, jadi sebelumnya para pelanggannya ditanya dulu nih mau pakai sedotan atau enggak ya minumnya? Benar. Bahkan Milo sendiri sebenarnya ingin semua orang untuk menggunakan sedotan kertas, bukan sedotan plastik sebagai standar seperti praktek itu umumnya. ya. Semoga aja nih Bistro Free ini bisa juga diterapkan di Indonesia ya Nil. Setuju banget nih. Oke deh viewers, jangan beranjak dulu di channel televisi Anda karena setelah komersial berikut ini kita masih punya berita terupdate. So stay tuned.